Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam Politik Embongan ya. Malam ini kita akan coba membahas tentang dua informasi yang berbeda. Baik dari itu yang datangnya dari kepolisian dan yang datangnya dari rektor gitu ya. Berarti dari habitat akademisi ya. Sebelumnya ya, waktu-waktu yang lalu kita sudah tahu banyak para rektorat gitu aja gampangnya ya, para akademisi dari berbagai macam universitas ya, yang menyatakan sikap ya, memberikan atau mengkritisi terhadap jalannya pemerintahan ini. Ya, itu sudah berlalu beberapa waktu. Baru kemudian yang akan kita bahas ini hadir ya, adanya di mana para rektor ini diminta untuk bikin video mengapresiasi kinerja pemerintahan ya. Itu apa benar begitu atau bagaimana, itu sekarang akan kita bahas karena informasinya berbeda antara yang dikeluarkan oleh rektor yang mendapat permintaan dari kepolisian dan klarifikasi kepolisian ya. Oke. Jadi rektor Universitas Katolik ya, Unika ya, Universitas Katolik. Kalau di sini Unika mah Universitas Katolik mana? Bapak Sugiya Pranata Fernandus Hindarto ya, begitu lengkapnya. Bercerita tentang bahwa dirinya dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja presiden kita ya, Presiden Joko Widodo ya. Kemudian permintaan itu ya, atau berita permintaan itu disikapi oleh kepolisian ya, yang datangnya dari Kapolres ya, berarti tingkatnya Polres ini ya, Kapolres Tabes Semarang. Jadi ini peristiwanya di Semarang ya. Jadi salah satu sisi rektor Universitas Katolik ya, yang diwakili oleh rektornya sendiri Bapak Sugiya Pranata Fernandus Hindarto ya. Itu berdasarkan pengakuan beliau dihubungi oleh pihak yang ngakunya polisi ya, kita tidak tahu polisi benar atau enggak ya, ngakunya polisi untuk membuat video mengapresiasi kinerja pemerintahan ya, maksudnya Presiden Joko Widodo. Dan itu sempat tersebar kan, dan sempat viral. Kemudian kita lihat di sini Kapolres Tabes Semarang ya, Kombes Irwan Anwar mengklarifikasi begini, menjelaskan bahwa pihaknya punya kewajiban untuk mewujudkan situasi yang kondusif khususnya dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024. Salah satunya calling system lewat pernyataan para tokoh. Oh ya bagus, ya kan bagus. Kalau ini yang memang mau dilakukan oleh kepolisian ya kita yang mendukung tentunya kan, supaya sebagai anak bangsa bisa tetap bersatu walaupun beda pilihan kan begitu. Saya kira bagus kalau memang demikian ya. Tapi kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektornya ya. Aku ulangi lagi, kalau berdasarkan Pak Rektor itu dihubungi oleh polisi ya, mengaku sebagai polisi untuk membuat video gitu ya, mengapresiasi kinerja pemerintahan ya. Tapi itu diklarifikasi oleh pihak Kapolres Tabes Semarang via kombesnya Irwan Anwar, ternyata nggak demikian ya. Tetapi untuk mewujudkan situasi yang kondusif ya, istilahnya calling system ya, lewat pernyataan beberapa tokoh. Jadi tokoh-tokoh justru bikin video yang isinya tentang ya apa sajalah yang penting itu bisa mendinginkan ya. Saya kira bagus kalau begitu ya. Sebagai anak bangsa ya, beda pilihan kita ya, namanya demokrasi ya, mana ada pilihan nggak beda kan, pilihan itu harus beda ya. Ada 3 ya beda 3, nggak mungkin hanya satu, nggak demokrasi itu ya. Oke, saya kira bagus kalau memang demikian ya. Oke, calling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan kemudian sivitas akademik. Tapi baru ini yang kita tahu sivitas akademik ya yang berbicara.
untuk memberikan dukungan kepada terlaksana pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini, kata Irwan di daerah Sisingamangaraja, Semarang, Selasa tanggal 6 bulan Februari 2024. Bagus kalau memang ini maunya kepolisian, tentunya kita sangat dukung ya. Yang ingin kami sampaikan bahwa ajakan-ajakan ini adalah ajakan untuk menciptakan situasi damai, menciptakan situasi yang kondusif di kota Semarang, tidak lain dari itu imbuhnya gitu. Ya kalau kita sih inginnya justru seluruh Nusantara, bukan hanya Semarang ya. Jadi ada sebuah perintah dan itu terpusat dari, ya jangan Polwiltabes lah levelnya Kapolri lah, karena kan seluruh Indonesia ya. Ia menegaskan tidak ada, nah ini jadi dibantah. Ia menegaskan tidak ada arahan statement yang menyangkut politik. Jadi pengakuan si Kombesnya itu murni untuk calling system ya. Sebenarnya mau disifat calling down juga ya bisa ya, calling system ya. Termasuk soal arahan ya, soal testimoni kinerja Presiden Jokowi seperti yang diungkapkan Rektor Unika. Jadi dibantah ya, dibantah sama Pak Kombesnya. Dalam permintaan statement itu lanjutnya kepolisian juga sudah menjelaskan akan memposting ke medsos ya. Ya tidak apa-apa kalau memang begitu ya, kalau memang untuk calling down. Oke. Tidak ada sama sekali arahan apresiasi kinerja Presiden ya. Sebelum kami melakukan wawancara testimoni, kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoninya akan dipublish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya. Ya, artinya supaya pesannya sampai ya ke publik. Bagaimana supaya pesta ya, katanya pesta demokrasi ini bisa berjalan baik ya. Tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk berikan testimoni atau pesan ya. Jadi ditawarkan dan tidak dipaksakan gitu. Bagus. Kemudian terpisah dari Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Hatta Kebayu juga menyebut calling system ya, menurutnya agar para tokoh menjaga persatuan. Jadi pada satu sisi bahwa tujuannya dalam rangka pemilu ini tadi disampaikan melaksanakan kegiatan calling ya, yang disebut calling system istilahnya ya, kepada beberapa tokoh ya. Dan kalau kita lihat ini sepertinya tidak sama ya informasinya ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rektornya Pak Sugiya Pranata ya. Oke, ya itulah ya keadaannya seperti itu ya. Apa yang dikatakan oleh Pak Rektor dengan Bapak Kombesnya tadi dari pihak kepolisian itu nggak sinkron. Yang satu dikatakan diminta para tokoh-tokoh dan itu tidak memaksa dan memang akan dipublish supaya mengeluarkan pernyataan yang sebagai AC lah ya, air condition untuk mendinginkan suasana atau calling system. Dan itu aku setuju dan semua kita tentu setuju ya, jangan ada pertengkaran ya di antara sesama anak bangsa. Itu ya namanya demokrasi ya begini nih. Setuju kalau itu ya. Namun bagaimana dengan pernyataan Pak Rektor? Ternyata nggak begitu. Jadi ada pesanan untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan ya. Jadi apresiasi yang diminta gitu. Ya tentunya Pak Rektornya sudah tepat tidak mau, karena rektor itu kan ada dalam habitat pendidikan. Jadi supaya pendidikan itu tidak menjadi bagian dari hal yang dipolitisasi ya, biar dia netral. Dia kan tempat di mana anak-anak bangsa kedepannya yang akan mewakili kita nanti setelah kita go out dari kehidupan ini kan, mereka akan meneruskan sebagai sebagai pewaris kita. Jadi jangan dikontaminasi dengan politik-politik apalagi yang sifatnya praktis ya. Jangan begitu. Jadi semangatnya itu sebetulnya semangat kebangsaan, bukan semangat praktisi politis. Kan itu kan sifatnya 5 tahunan. Aku kira apa yang diberikan sikap penolakan dari
Pak Rektor ini harus kita dukung. Ya, harus kita dukung sepenuhnya. Ya, supaya netralitas kampus itu terjaga. Karena kalau kampus sudah tidak netralitas, sudah direcoki dengan politik praktis, ya apa mau bikin parpol nanti? tiap universitas atau institut ya, sekolah tinggi itu bikin parpol gitu kan, jadi kacau nanti. Sudahlah, habitatnya politik praktis ya politik praktis, akademisi jangan saling merecoki, saling menghormati gitu loh. Jangan semua disapu mau jadi lahan pertarungan politis, kan jadi nggak enak juga ngeliatnya gitu ya. Oke, kalau kita lihat belakang ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, kan banyak para rektor juga memberikan kritik, tapi saya lihat kritiknya kritik membangun kan ya, bagus juga ya. Jadi ada kritik ya monggo ya, dan itu kan natural, nggak ditumpangi mereka berbicara atas dasar akademis, tidak ditumpangi kepentingan para politisi tertentu, enggak. Wawasan para rektor itu kan wawasan kebangsaan, bukan wawasan politik praktis memberikan kritik itu, dan itu kritiknya kan untuk membangun ya. Kalau sementara ini untuk memberikan apakah, kalau ya jika maka kan ini informasinya antara kepolisian rektor kan beda. Jika benar yang disampaikan oleh Pak Rektor itu kan sangat disayangkan. Jadi yang ranahnya kebangsaan menjadi praktisi, politik praktis ya. Seharusnya biarkan ya suara-suara kampus itu suara-suara kebangsaan. Kepentingannya untuk bangsa. Kalau untuk pemerintahan kan berganti-ganti terus, tergantung nanti kita nggak tahu siapa yang menang. Ya nggak boleh begitu dong, ya nggak boleh begitu. Biarkan kampus itu steril dari warna-warna, dari bau-bau politis praktis. Biarkan kampus itu sebagai kawat canda di muka untuk mendidik anak-anak bangsa, anak-anak kita bersama, supaya lebih cerdas, lebih piawi, lebih pintar, bisa bersaing dengan bangsa lain, dan nanti akan menggantikan kita, menjadikan Indonesia yang lebih maju. Kan begitu, lebih tinggi lagi tingkat peradabannya. Ya kalau sudah disuntik dengan aroma-aroma politik kan jadi kacau nanti. Ya. Oke, saya kira itu yang perlu aku sampaikan ya. Memang kalau dicari benang merahnya kan orang bertanya. Ya. Kalau yang apa dinyatakan oleh Pak Rektor itu, apakah itu sebagai apa ya, counter gitu ya, counter yang dilakukan oleh rektor-rektorat yang ada dari perguruan tinggi di Indonesia ya, tentang kritik yang mereka berikan. Jadi ini ada kritik, ini ada yang mengapresiasi ya. Jadinya cocokologinya ke sana, tapi apakah benar-benar cocok? Karena kalau cocokologi dan cocok itu artinya bukan cocokologi lagi ya. Oke, sementara itu dulu, dan aku kasih tahu, aku tidak dalam bahas mana yang benar, kepolisian atau rektornya yang benar, itu ya terserah lah, kalian pilih saja ya. Kalau kalian lebih percaya omongannya polisi ya monggo, kalian lebih percaya omongannya Pak Rektor ya monggo. Aku tidak dalam kondisi atau situasi atau posisi untuk mengajak kalian mengambil pilihan mana sebetulnya yang benar dan yang salah. Enggak, biarkan saja itu mengalir ya. Yang jelas kan ceritanya sudah aku kasih tahu tadi. Ada benang merahnya enggak dengan beberapa rektor yang telah memberikan kritik ya. Sebetulnya kritik itu kan membangun gitu loh. Ya kalau orang enggak mau dikritik lah bagaimana? Ya sudah, gue berkali-kali bilang, kita ini sudah terlanjur memilih demokrasi sebagai instrumen tata kelola negara kita. Ya semua apa saja yang berimplikasi dari demokrasi ya kita terima. Salah satunya kritik. Kalau dikritik ya diterima saja, gitu loh. Kalau misalkan itu nggak benar ya ditemui aja rektornya, diajak ngobrol, diajak ngopi bareng. Ya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya kan enak. Ya, jadi sikap yang anti kritik itu justru menunjukkan tidak siap untuk berdemokrasi. Gitu. Harusnya siap gitu loh. Begitu juga kalau diapresiasi ya monggo-monggo saja, silakan mau diapresiasi. Cuman kan kalau apresiasinya pesanan kan jadi
Gimana menurutmu ya? Apresiasi tapi pesanan tolong aku diapresiasi gitu. Ya, tapi ya itulah ya, yang ada dari berita-berita yang ada sudah aku sampaikan ya. Oke. Pesan berikutnya sebagai penutup politik emongan malam ini sudah kita memasuki suasana apa namanya? Suasana tentram, suasana damai, suasana tenang ya. Semoga ketenangan ini dapat berlanjut sampai nanti di hari pencoblosan ya. Perbedaan cara pandang kita sehingga menentukan perbedaan pilihan-pilihan kita ya biarlah itu mengalir berjalan begitu ya, tetapi jangan sampai nanti itu memisahkan kita sebagai anak bangsa ya. Kalau orang Jawa bilang tunggal wadah ojo bubrah. Sampai di sini semoga ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai bekal kita untuk nanti menuju di hari hanya ya pencoblosan itu. Terima kasih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.